Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Rosa Leilani Ambarwati, dengan NIM 20043261923, ada Sania Ayu Fitria 20043261943, kemudian Sinta Wahyu Marista 20043261928. Selanjutnya ada Ulil Albab dengan NIM 2004326194342, dan yang terakhir Vina Yaktia Anggreni 2004326192230. Di sini kami akan membahas mengenai sistem ekonomi sosialis yang ada di negara Laos dan India. Yang pertama adalah negara Laos. Ekonomi sosialisme di Laos. Laos dikenal sebagai salah satu negara yang miskin di dunia. Laos ini terletak di Asia Tenggara. Kemudian PDB Laos merupakan yang kedua paling rendah di ASEAN dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, kesejahteraan rakyatnya juga rendah. Pada krisis moneter Asia tahun 1997, mata uang Laos turun hingga 87%, hingga mata uang KIP milik Laos mengalami inflasi hingga 3 digit. Laos kembali berdiri tanpa memerlukan waktu yang lama, sehingga mulai tahun 2000 ekonomi Laos mengalami peningkatan PDB yang eksponensial. Angka pertumbuhan PDB Laos hingga 2005 sampai dengan 2011 secara rata-rata adalah 7%. Hal tersebut dikarenakan adanya pergerakan pasar tenaga kerja dari agrikultur, di mana pada tahun 1990 pasar industri jumlahnya 6% dari pasar PDB, meningkat hingga 30% di tahun 2011. Laos juga memiliki sumber daya alam yang relatif kaya, sehingga perusahaan-perusahaan Australia pun tak segan-segan menanamkan modal dalam sektor pertambangan di Laos. Kemudian di Laos juga lahan pertanian dan bercocok tanam yang terhitung sempit. 80% dari total populasi Laos bekerja di sektor agrikultur. Nah, mayoritas ekonomi rumah tangga di dalam masyarakat Laos sendiri memilih untuk menanam padi dengan alat pertanian yang masih sangat tradisional, yaitu kerbau air. Sebagian besar masyarakat Laos tidak mengenal teknik dan alat pertanian yang modern. Nah, di sini akan menimbulkan masalah-masalah baru, sehingga masyarakat Laos cenderung mengandalkan kerbau air untuk membantu dalam membajak sawah. Di samping bercocok tanam, masyarakat Laos juga hanya bekerja di bidang pertambangan ataupun sektor hydropower dari Sungai Mekong. Dari sektor-sektor utama tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah Laos kesulitan dalam menciptakan lapangan kerja yang menarik dan produktif serta penghasilan yang tinggi, dengan pertumbuhan penduduk yang diperkirakan mencapai 38% di tahun 2030. Next, akan dijelaskan oleh rekan saya, Sinta. Apakah Laos tetap menganut sistem ekonomi sosialis atau beralih ke dalam sistem ekonomi kapitalis atau yang lainnya? Jadi, para pemimpin Laos mengatakan bahwa Marxisme-Leninisme masih dipertahankan dan dianggap tetap relevan sampai dengan sekarang. Akan tetapi, Laos juga mengadaptasi sistem kapitalis. Dengan demikian, secara tidak langsung Laos telah mengkombinasikan keduanya. Next. Nah, mengapa? Karena Laos sendiri memanfaatkan kedua sistem tersebut dalam beberapa bidang. Misalkan sebagai berikut. Laos memanfaatkan ekonomi dari pasar bebas yang digunakan untuk memberikan gratis pelayanan kesehatan serta layanan untuk umum lainnya. Dan Laos menganut die hard komunis, di mana monopoli mutlak pada kekuatan praktik dipertahankan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada awalnya negara Laos ini menerapkan sistem ekonomi sosialis, yang mana kontrol penuh ekonomi dilakukan pemerintah dan perusahaan swasta yang berdiri di sana. Namun, seiring berjalannya waktu, Laos perlahan menghilangkan sistem ekonomi sosialisnya dan mulai mengizinkan berdirinya perusahaan swasta pada tahun 1986.
Berkat kebijakan tersebut, perekonomian Laos tumbuh dengan sangat cepat, yakni menjadi rata-rata 6% per tahun pada 1988 sampai dengan 2004, kecuali pada saat krisis finansial Asia yang terjadi sejak 1997. Next. Selanjutnya yaitu mengenai sistem ekonomi India yang akan dijelaskan oleh Sania. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi sosialisme yang ada di India. India menganut sistem ekonomi campuran, namun juga memiliki kecenderungan pada paham sosialis. Sangat tinggi campur tangan dari pemerintah dan perekonomian yang disebabkan oleh fokus berlebihan pada pemerataan pendapatan dan kesejahteraan publik. Hal tersebut terjadi mulai tahun 1950-an pasca kemerdekaan India, sehingga kreativitas individu masyarakat sangat kecil, bahkan mati yang menjadikan mereka sulit untuk maju. Karena segala hal diatur dan dikendalikan oleh pemerintah. Sejak tahun 1997, India juga mulai menampakkan pertumbuhan ekonomi yang sangat baik dan terjadi penurunan angka kemiskinan pada masyarakat. Saya menjelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah sistem ekonomi sosialis yang ada di India. Yang pertama, sosialisme di India ini didirikan pada awal abad ke-20 sebagai bagian dari gerakan kemerdekaan India melawan penjajah. Kemudian sejarah singkat mengenai perekonomian India mulai dari awal kemerdekaannya hingga reformasi ekonomi yang dilakukan India di tahun 1991 sampai ekonomi India dapat terintegrasi dengan dunia internasional khususnya dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, ideologi tersebut ini bertumbuh dengan cepat sebagai penyebab penentangan para petani dan buruh India terhadap zamindar atau kelas bangsawan dan perebut lahan. Nah, yang kedua, pada tahun 1947 setelah meraih kemerdekaan dari Britania Raya, perekonomian India ini berjalan amat lambat. Hal itu dikarenakan India memilih sebuah sistem perekonomian yang cenderung tertutup dan sulit ditembus oleh pasar, dan di tahun 1947 pemerintah Menteri India Jawaharlal Nehru melakukan berbagai macam terobosan baru dalam bidang ekonomi. Nah, seperti perencanaan ekonomi versi India dengan menciptakan Komisi Perencanaan India. Selain itu, Nehru juga membuat rencana 5 tahunan di tahun 1951. Kemudian ketiga, pemerintah saat itu menerapkan sistem ekonomi yang tidak pro pasar, di mana terdapat campur tangan serta kontrol kuat pemerintah dalam setiap kegiatan ekonomi. Nah, selain itu, untuk memenuhi kebutuhan mengandalkan substitusi impor. Nah, sistem perekonomian ini cenderung tertutup karena merupakan warisan Mahatma Gandhi yang dikenal dengan Swadesa atau gerakan cinta produk dalam negeri. Nah, tidak hanya itu, hampir 80% penduduk India tinggal di pedesaan yang sepertiga dari penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, kemudian sosialisme ini mempengaruhi ekonomi dan kebijakan sosial pemerintah India setelah kemerdekaan sampai awal 1990-an ketika India berpindah pada ekonomi berbasis pasar. Namun, ideologi tersebut tetap memiliki pengaruh pada politik India dengan sejumlah besar partai politik nasional dan wilayah yang menganut sosialisme demokratik. Next. Nah, bagaimana titik balik setelah tidak menggunakan sistem sosialis? Nah, pemerintah India yang menggunakan sistem sosialis dengan kontrol kuat negara dalam segala sektor ekonominya sejak awal masa kemerdekaannya membuat ekonomi India tenggelam dalam stagnasi yang cukup lama tanpa adanya persaingan dan pergerakan ekonomi yang dinamis. Nah, keadaan ini berujung pada kenyataan bahwa ekonomi India mengalami defisit dan terjerumus pada krisis neraca pembayaran. Nah, secara bertahap, tepatnya setelah reformasi ekonomi di tahun 1991, dengan mengurangi peran negara dalam perekonomiannya, pemerintah India secara perlahan terus membuka keran-keran investasi bagi swasta dengan mengembalikannya pada sistem pasar. Nah, selain itu,
pemerintah India juga secara konsisten terus melakukan peningkatan kerjasama baik bilateral maupun multilateral dalam segala bidang strategis, khususnya dalam bidang ekonomi, masuk kawasan Asia Tenggara yang salah satunya melalui kerangka ASEAN atau sampai India Free Trade Agreement atau AIFTA. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Vina Yektia. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan apa saja yang ada di India dalam sistem ekonomi. Maraknya komunitas India di Asia Tenggara membuat pemerintah India memikirkan ulang bagaimana mengorganisir diaspora itu. Pemerintah India mengambil langkah dengan menciptakan Indian diaspora dengan beberapa kebijakan. Dalam penelitiannya berusaha mencermati kebijakan seberapa jauh dampak kebijakan itu pada diaspora India yang hidup di Asia Tenggara. Selain itu, kita mencoba melihat perspektif pemerintah dalam menyikapi kebijakan yang diambil dalam ruang lingkup hubungan negara. Next. Kebijakan yang pertama yaitu skema kebijakan dari diaspora tersebut. Ada beberapa kebijakan diaspora yang diambil oleh pemerintah India. Di dalam laporan tahunannya tertulis pada tahun 2012 sampai 2013 antara lain Pravasi Bharatiya Kartu Persons of Indian Origin atau biasa disebut dengan PIO, Kartu Overseas Citizens of Indians atau OCI, dan program beasiswa buat anak-anak diaspora atau SPDC, serta program mengenal India atau KID. Dan yang kedua, bagaimana relasi diaspora di India. Jelas bahwa arus globalisasi memicu warga India untuk melakukan migrasi. Mobilitas dalam globalisasi tengah mengubah pandangan bahwa akhirnya oleh Marshall M. McLuhan dianggap sebagai membentuk sebuah desa global. Afiliasi India dan Asia Tenggara dapat ditelusuri pada awal milenium sebelum dan sesudah Masehi. Dan selanjutnya, posisi India dalam pergulatan Asia bagaimana? Kebijakan diaspora ini yang diterapkan oleh India sudah pasti menjadi komoditas politis. Bangunan imajinasi negara hanya dapat dihubungkan dengan nilai ekonomis. Mereka secara implisit mengikis ikatan bangsa. Selain itu, pada posisi ini kita juga dapat mengamati pola perspektif yang digunakan oleh India. Penyisipan kepentingan India, negara bukan bangsa, dengan negara barat atau developed country. Justru mengurangi integritas dan solidaritas Asia. Kondisi itu tampaknya tidak jauh berbeda dari kebijakan diaspora yang dilaksanakan di negara Afrika, Francophone, yang berbahasa Perancis. Next. Baik, selanjutnya kesempatan akan saya kembalikan kepada Reza. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.